Puji Tuhan. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Saya harap semua sehat-sehat selalu dan aman dalam lindungan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari. Pada pagi hari ini kita akan pujian mengatakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, semua untuk kebaikan. Haleluya. Haleluya. Jiwaku
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu pada saat ini dengan ucapan syukur oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan. Kami masih ada sebagaimana kami ada, kami yakin karena pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berbicara lagi bagi kami semua, dan urapi hamba-Mu pakailah sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar kebenaran firman Allah yang kami dengar benar-benar itu dapat memberikan hal-hal rohani yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami dapat dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan. Karena firman Allah berkuasa untuk melakukan segala perkara dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan, singkapkan kebenaran firman-Mu buat kami semua. Dengan pengucapan syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala gereja kita. Kembali kita bertemu dalam ibadah pada saat ini, di mana kita dapat merasakan tentu bagaimana Tuhan menolong kita, memelihara kita, melindungi kita sampai pada hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Pantekosta atau hari yang ke-50, di mana Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem, dan murid-murid anak-anak Tuhan yang berkumpul di sana, mereka semua dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Untuk itu kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara-saudara, kalau kita memperhatikan akan ayat ini, menunjukkan bahwa mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebelum mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, tentu ada proses yang harus mereka lalui. Ayatnya yang pertama dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus, orang itu harus percaya kepada Tuhan. Dan inilah satu proses yang harus dilalui oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya di sini bukan hanya sekedar percaya biasa, tetapi percaya yang sudah melalui proses yang cukup memakan waktu buat mereka yang mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab pada waktu mereka menerima Roh Kudus itu nanti 10 hari kemudian, pada waktu Yesus memberitahukan kepada mereka agar supaya mereka menunggu di Yerusalem. Dan proses ini kita perhatikan bahwa tidak mudah, tidak gampang. Sebab ada pengorbanan di sana, ada ketaatan di sana, ada kesetiaan di sana, yang harus diperlihatkan oleh setiap orang yang percaya yang mau dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sebab pada akhirnya yang dipenuhkan dengan Roh Kudus pada waktu itu
berjumlah 120 orang. Diperkirakan yang awal pada waktu mereka pergi ke kamar loteng Yerusalem kurang lebih 500 orang. Nah, di mana yang lain? Disebabkan karena mereka tidak kuat, tidak setia, tidak mampu, tidak bisa bertahan dalam keyakinan mereka, dalam percaya mereka, dalam menunggu janji Bapa itu. Sehingga di tengah jalan mungkin mereka mengalami kekecewaan. Di tengah perjalanan, dalam doa, dalam persekutuan mereka tidak kuat. Sehingga mereka tidak bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, kalau kita memperhatikan bahwa orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus harus mempunyai ciri-cirinya. Kalau tidak mempunyai ciri-ciri, maka belum tentu dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bahkan tidak mungkin dia mau berkata bahwa dia sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, tetapi kalau tidak bisa menunjukkan ciri-ciri seseorang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, sangat sulit dipercaya kalau dia sudah dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Kita bisa dapat mempelajari bagaimana cara hidup jemaat, dan di sana kita bisa mendapatkan ciri-ciri orang yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Harus nampak, harus kelihatan. Di dalam pasal yang kedua ini, ayatnya yang ke-42, di sana dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran. Salah satu ciri yang harus diperlihatkan oleh orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, orang itu harus tekun dalam pengajaran, setia dalam pengajaran, tidak pernah bosan dalam mendengarkan firman Tuhan, tidak pernah bosan dalam hal ibadah. Sekalipun pada hari-hari ini kita tidak bisa berkumpul di gereja, kita berada di rumah, tetapi dalam bentuk ibadah ini di rumah kita masing-masing ini juga penting dalam kehidupan kita. Memperlihatkan bahwa benar-benar kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, bahwa kita harus tekun dalam pengajaran. Dan yang kedua, masih dalam ayat yang sama, bagian B di sana dikatakan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, saya yakin selalu mempunyai kerinduan untuk berdoa kepada Tuhan, bergumul kepada Tuhan, menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan. Apalagi teristimewa ketika menghadapi masalah dalam hidupnya, tantangan dalam hidupnya, dia akan selalu datang berdoa kepada Tuhan. Ini adalah bagian juga yang dapat kita pelajari, dapat dimunculkan oleh orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan yang berikut di dalam ayatnya yang ke-44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Percaya kepada Tuhan harus ada persatuan. Jangan sampai terjadi perselisihan, perpecahan di antara orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kalau masih terjadi perpecahan, tidak menutup kemungkinan bahwa orang itu belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tetapi di sini kita dapat mempelajari bahwa orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, salah satu cirinya adalah tetap bersatu. Sekalipun tentu ada perbedaan paham, tetapi persatuan ini sangat penting, teristimewa buat kita jemaat Tuhan. Kita dapat memperhatikan akan hal ini, supaya benar-benar kita memposisikan diri sebagai anak Tuhan yang tidak terpecah-pecah, tetapi tetap bersatu sekalipun ada masalah, ada tantangan yang harus kita temui. Kita bertemu dengan sesama jemaat yang berbeda sifat, karakter, tetapi harus kita dapat mempelajari di sini, kita harus memperhatikan di sini bahwa harus ada persatuan kepada setiap orang yang percaya yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan yang terakhir di dalam ayatnya yang ke-46,
Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi inilah yang harus kita tanamkan di dalam hati kita dan harus ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, harus muncul ciri-ciri ini. Bahwa kita juga harus memiliki ketulusan hati. Beribadah dengan tulus hati, memuji Tuhan dengan tulus hati. Apapun yang kita lakukan harus dengan tulus hati. Sebab ketika kita melakukan segala sesuatu itu dengan tulus hati, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tuhan menilik hati kita, menilik ketulusan hati kita. Dan Dia akan memperhatikan hati kita yang tulus ini. Dan apapun yang menjadi kerinduan kita, pasti mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Nah, inilah saudara-saudara yang perlu kita perhatikan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa kita sangat membutuhkan Roh itu ada di dalam kehidupan kita. Roh yang diberikan oleh Tuhan, Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan, oleh Allah kepada 120 orang yang berada di kamar loteng Yerusalem. Roh yang sama masih ada sampai pada saat ini. Dia akan penuhi kita. Dia akan perlengkapi kita dengan roh itu. Supaya kita dapat mampu menjalani hidup kita di hari-hari yang berat ini. Sehingga kita boleh mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Roh itu akan terus berbicara kepada kita. Memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada kita. Dan apa yang dikatakan oleh firman Allah, kalau kita mau berkata-kata, mengucapkan segala sesuatu, itu harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh roh itu kepada kita. Jangan sampai ada roh yang lain, sebagaimana kalau kita pelajari di dalam Kejadian, Allah memberikan roh atau kehidupan kepada manusia yang pertama. Tetapi kemudian mereka jatuh ke dalam dosa. Pengaruh dari mana mereka jatuh ke dalam dosa? Itu pengaruh dari roh jahat. Dan roh jahat ini dan roh setan ini mempergunakan ular untuk menggoda Hawa pada waktu itu. Dan Hawa tergoda. Sehingga roh yang kudus, roh yang suci yang dari Tuhan yang diberikan kepada manusia ini mau dirampas, mau digantikan dengan roh yang dari setan ini. Dan di dalam Wahyu mengatakan bahwa ular ini digambarkan di sana di dalam Wahyu pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-9 dikatakan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Di sini dikatakan si ular tua. Ular tua berarti dia sudah sangat lama. Itulah sebabnya di dalam Kejadian dikatakan bahwa Hawa terpengaruh dengan godaan ular itu. Setan memanfaatkan ular untuk menggoda akan Hawa. Dan di sini digambarkan bahwa dia menjadi ular tua karena memang dia sudah sekian banyak tahun, bahkan ribuan tahun sejak dia berada di Taman Eden, ya, menggoda Adam dan Hawa. Dan ini yang perlu kita hati-hati karena kita sebagai orang yang percaya, kalau kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita akan gampang terpengaruh dengan roh jahat ini. Dia sudah banyak pengalaman dan itu hanya bisa dikalahkan dengan kuasa Roh Kudus yang sanggup mematahkan, yang sanggup melakukan perkara yang ajaib, yang sanggup mengusir, membinasakan akan roh jahat ini. Dan Roh Kudus itu yang Tuhan berikan kepada kita menjadi kekuatan buat kehidupan kita sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan kepada saudara-saudara jemaat
yang mempunyai masalah, yang mempunyai tantangan dalam kehidupanmu. Mungkin juga engkau merasa sakit, ada sakit penyakit. Kita sebentar akan berdoa. Saudara-saudara boleh mengangkat tangan atau saudara boleh meletakkan tangan kanan saudara di dada. Dan saudara yang merasa sakit, letakkan tangan saudara di tempat anggota tubuh saudara yang dalam keadaan sakit. Dan percayalah bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong, yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memberkati, bahkan mengangkat kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Biar benar-benar firman Tuhan ini meneguhkan iman, percaya, keyakinan kami, pengharapan kami kepada Tuhan. Kami rindu supaya kami semua dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sangat kami butuhkan, sangat penting Roh Kudus itu penuh di dalam kehidupan kami, menguasai akan seluruh kehidupan kami ini ya Tuhan. Itulah sebabnya pada kesempatan ini kami datang kepada Tuhan, memohon kepada Engkau, kepada seluruh jemaat yang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Pada saat ini juga Tuhan, tolong jamah, tolong bukakan hati mereka, percaya mereka dengan sungguh kepada Tuhan. Penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkemurahan kepada seluruh jemaat yang ada, supaya semuanya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan kami berdoa buat jemaat juga yang menghadapi masalah dalam hidup mereka, dalam pekerjaan, usaha, mata pencarian mereka, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Apapun masalah yang mereka hadapi, Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini, berdoa dan menyampaikan segala sesuatu ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau jamah masalah yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Engkau berikan pertolongan kepada mereka. Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kepada mereka yang dalam keadaan sakit, kami juga datang kepadamu minta belas kasihan Tuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang dalam keadaan sakit Tuhan. Jamah dengan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka dengan kuasa Tuhan. Dan mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan pada saat ini. Kesembuhan dari Tuhan menjadi bagian mereka. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berdoa juga buat bangsa, negara, pemerintah yang ada di Indonesia. Biar kiranya Engkau terus memberkati bangsa kami ini. Engkau terus menolong bangsa kami ini. Menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan virus corona, Tuhan, Engkau halaukan, Engkau singkirkan, Engkau musnahkan dari negeri kami yang kami kasihi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau gantikan dengan keselamatan, Engkau gantikan dengan kesembuhan. Dan bahkan pemerintah yang ada diberikan hikmat agar mereka dapat menjalankan pemerintahan mereka dengan sebaik-baiknya demi memperhatikan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Berikan persatuan dan kesatuan di dalam negara dan bangsa ini. Dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah yang kami yakin Engkau sudah memberkatinya. Kami yakin Engkau sudah mendengar setiap doa kami. Dan Engkau pasti menjawab setiap doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dan pada akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, menuntun, memberkati, meneguhkan iman percaya kita semua, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya.
Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan penucapan syukur, kami sudah berdoa, kami sudah menyampaikan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.